itu nggak makannya nggak banyak tapi pupnya banyak katanya gitu. Oh ya mbak katanya gitu. Iya kata dia mah, tapi kalau di rumah Kak Elma kadang makannya banyak, cuma kalau udah sampai sampai rumah tuh makannya susah gitu. Nah kita paksa bawa ke rumah sakit dia nggak mau, katanya nggak mau gitu. Mama nggak mau kemana-mana. Nah terus anak-anaknya juga disuruh dipanggilin semua. Ya terus kita panggilin ustadz juga baca-bacain doa ya supaya mama maksudnya biar banyak zikir, anak-anaknya juga berdoa. Terus kalau misalkan kita sedekah kita doain mama gitu. Jadi ustadz jadi kayak banyak kasih tahu ke kita. Pokoknya kasih doa, kasih kalau kita misalkan ketemu kotak amal kita doain untuk mama kayak gitu. Audio Jungle. Iya, itu baru semalam ya karena mama itu udah hari ini nggak mau makan. Jadi bener-bener tuh minuman, makanan udah nggak mau masuk. Kita paksa juga dia nggak mau, malah marah gitu kan. Nah, kita juga khawatir kan kalau sampai 3 hari nggak masuk makanan kan takut ada apa-apa. Terus kemarin juga pokoknya Mbak itu setiap kalau ngurus mama itu pasti apa-apa laporan ke saya, mama begini. Nah kemarin itu juga Mbak bingung katanya Kak, mama itu nggak makannya nggak banyak tapi pupnya banyak katanya gitu. Oh ya Mbak katanya gitu. Iya kata dia mah, tapi kalau di rumah Kak Elma kadang makannya banyak, cuma kalau udah sampai sampai rumah tuh makannya susah gitu. Nah kita paksa bawa ke rumah sakit dia nggak mau, katanya nggak mau gitu. Mama nggak mau kemana-mana. Nah terus anak-anaknya juga disuruh dipanggilin semua. Ya terus kita panggilin ustadz juga baca-bacain doa ya supaya mama maksudnya biar banyak zikir, anak-anaknya juga berdoa. Terus kalau misalkan kita sedekah kita doain mama gitu. Jadi ustadz jadi kayak banyak kasih tahu ke kita. Pokoknya kasih doa, kasih kalau kita misalkan ketemu kotak amal kita doain untuk mama kayak gitu. Jadi ya pokoknya ustadz bilang ya jangan ditinggal gitu aja sih kemarin ngomong. Nah pas abis dijenguk sama Sony dirayu-rayu baru mau masuk rumah sakit, tadinya nggak mau sama kita. Semalam tuh Sony sempat Sempet datang. nengok pas dia habis kontrol di rumah sakit, dia sempetin nengok nengok mama gitu kan, dirayu karena mbak kan cerita mama nggak mau makan, udah kondisinya udah nggak mau asup makanan lagi, kita kan khawatir. Dirayu juga susah banget tapi akhirnya mau juga, langsung dokter nyuruh masuk ICU gitu. Oke, Kak, berarti Mama sekarang di rumah bersama Kak Rizky. Hmm. Nah, untuk penjagaannya mungkin seperti apa, Ya, Kak? bergantian. Karena memang Mbak 24 jam susternya Mama tuh nungguin. Tapi karena saya kan deket dari Mama, saya bolak-balik aja. Kadang-kadang saya tanya Mama lagi ngapain, udah makan belum. Jadi Mbak tuh selalu update ke saya. Kalau Mama begini pasti update. Nanti Kak dateng, Mama udah agak sesek, kita buru-buru dateng gitu. Kebetulan Mama tinggal sama adik saya yang bontot sama istrinya, jadi kita nggak khawatir. Jadi banyak orang sih di situ. Pokoknya mama handphone mama juga yang pegang mbak gitu, kalau ada apa-apa langsung hubungin kita gitu. Tapi kalau untuk berkomunikasi sejauh ini, insya Allah Mama masih Komunikasi mama udah nggak bisa karena suaranya udah agak susah ya ngomong, jadi kadang-kadang mbak yang telepon oke. Nah, pakai. Kak, boleh nggak kita update mungkin perkembangan dari awal Mama mulai sakit, terus mungkin udah sembuh dari kayak sekedar Eh, pengobatan atau Mama apa? itu berarti jatuhnya ini udah 15 tahun ya, karena dulu awalnya kan dari kanker payudara. Nah kalau dari payudara itu waktu itu masih stadium 1. Nah cuman ya mungkin kesalahan mama itu waktu habis dioperasi itu pengobatannya nggak lanjut karena obatnya nggak mau diminum sama dia gitu, Tapi kan agak-agak intinya bandel. Mama sudah merasa sembuh dan sudah merasa Sembuh bahagia. udah merasa sembuh, enak nih udah, jadi agak bandel gitu sih. Obat nggak diminum, nggak mau kemo, nggak mau kontrol, dia udah hampir 7 tahun. Tiba-tiba ya mungkin awalnya dari kayak tangannya suka kayak nyeri kesemutan apa gimana dia bilang. Nah terus mungkin dirasanya dia tuh cuma kayak kesemutan biasa gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya ngejalan-jalan tuh di sini kayak katanya nih kayak orang kecetit gitu, dia bilang kesengklak. Saya pikirnya takutnya kan mama ini suka kerja ngepel, suka ngangkat-ngangkat galon, takutnya ada yang kesengklek. Udah beberapa
kita bawa ke dokter, udah MRI, udah semuanya deh pokoknya. Ya itu dari kansernya tumbuh lagi katanya gitu. Nah, jadi akhirnya tahu-tahu udah rembet kemana-mana, akhirnya jadi ke kelenjar getah bening, udah ke paru-paru, jadi kemana. Jadi selama ini tuh kita udah alternatif, obat mama semua udah banyak minum, dari segala morfin juga udah nggak mempan semua, udah disinar, udah bolak-balik ke rumah sakit berbagai macem, ya nggak ada penyembuhannya juga. Jadi cepet banget itu apa menjalarnya gitu, sampai dokter bilang ini udah ke paru-paru, udah kemana-mana gitu. Cuman mama alhamdulillahnya tuh staminanya masih orangnya kuat gitu. Awalnya kemarin-kemarin sih ya sebelum sekarang ini masih bisa jalan, masih bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Nih sekarang udah makin drop gitu kondisinya. Berarti belakangan ini masih sempat kuat, masih bisa. Ya, kalau mama untungnya memorinya tuh masih kuat, masih cuma pendengarannya aja, sama tangannya sama bicaranya udah agak susah. Tapi kalau untuk memori masih suka ingat, tahu ini. Kadang misalkan kalau aku bangunnya siang, dia suka ngingetin, bangun udah siang, sholat jangan lupa gitu. Tapi kita kemarin semua anak-anaknya sih udah minta maaf. Saya juga minta maaf mama kalau ada salah, belum bisa ngebahagiain. Mama juga udah maafin kita semua lah, intinya itu ya pokoknya kita semua anak-anak udah minta maaf lah. Mama udah ngedoain semua. Mama cuma minta pesen jangan antara sama kakak adik jangan ribut, saling menolong sama keluarga saudara kalau ada yang susah gitu, saling ngebantu, jangan ada ribut. Pesennya itu terakhir sama saya. Terus jangan lupa sholat, kata dia bilang, karena dunia ini sementara. Dia bilang kamu jangan cari dunia terus, ibaratnya jangan lupa sholat, sama keluarga harus rukun. Mungkin mama yang beratnya dia tuh takut nanti kakek adik berantem kali ya, cuman itu doang. Saya bilang enggak, alhamdulillah adik-adikku semua tuh nggak ada yang ribut, kita nggak pernah ada masalah. Kalaupun ada masalah ya kita tetap masih baik lagi. Cuma pesannya itu aja, jangan lupa sholat sama jangan ribut sama keluarga. Kalau ada keluarga yang susah bantu, itu aja. Ya banyak pesanan sih semua dari mama ke aku. Terus aku panggil Elma juga, aku panggil adikku juga yang di Sukabumi udah datang juga. Udah aku suruh minta maaf, cium tangan mama, apa semuanya udah datang sih adik-adik aku, alhamdulillah gitu. Artinya kita sebagai orang beriman yang namanya ya kakak sebagai kakak yang paling walaupun akhirnya kalau mau dibilang pun sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kalau Iya, mama sih udah pesen semua ini, cuman mama nggak boleh ngomong begitu kuat, mama sembuh kok. Kita tetap masih kasih semangat ke mama. Orang mama mukanya seger kok, aku bilang gitu, mama semangat, cuman mama harus makan biar kuat, aku bilang gitu. Kalau nggak makan nanti mama lemes, aku bilang gitu. Aku tanya mbak udah berapa hari nggak makan? Udah 2 hari ini nggak mau masuk makanan. Akhirnya ya udah paksa masuk rumah sakit, diisi nutrisi makanan gitu. Tapi kemarin sempat tensinya turun, bikin kita khawatir juga. Terus tadi juga dokter minta izin ke kita untuk tanda tangan, jadi mungkin buat masukin obat gitu. Ya udah, yang penting kita udah izin gitu semua. Terus kan agak udah mulai apa istilahnya kondisinya udah nggak kayak kemarin gitu. Cuman dari ICU nggak boleh keluar dulu karena kan belum stabil. Nanti kalau udah 1 minggu ini, insya Allah kalau udah stabil atau tensinya udah bagus, semua udah bagus, mungkin baru bisa masukin ke ruang perawatan. Tapi ini belum boleh. Dan tadinya kan saya mau nginep, biasanya kalau nginep rumah sakit tuh bagian saya gitu kan, karena adik-adik kan sibuk. Mama taunya kalau udah bagian jaga-jaga tuh aku gitu. Ternyata belum boleh, nggak boleh ada yang nginep di situ di ICU. Itu kadang-kadang mama itu maunya ada yang temenin, karena kan mbaknya tuh harus 24 jam di depan dia gitu. Sampai mbak bilang nggak boleh oma, katanya aku ada di depan kok, aku nggak kemana-mana. Nggak mau, kamu harus di sini samping aku, namanya ICU kan nggak boleh. Jadi kita harus ngertiin kan, dan yang penting kan tiap hari aku ada di depan kok, nggak kemana-mana gitu. Jadi bener-bener kasih pengertian ke si mama gitu. Ya sekarang kadang-kadang ya gitu udah kayak agak kondisinya agak udah makin lemah gitu. Ya aku sih mudah-mudahan dari ICU ini bisa stabil biar bisa masuk ke ruang perawatan gitu. Karena mama kan seneng tuh kalau banyak orang dia. Kalau sepi tuh kayak orang yang gelisah. Mama itu kepengennya tuh di samping ada orang. Soalnya ngomongnya udah aneh-aneh. emang karena sih juga nggak bisa
bisa jauh ya dari mama ya untuk beberapa Iya, tahun saya ya. tuh jadi kepikiran karena kan mau mau keluar kota ninggalin juga kasihan ngeliat mukanya ngebayangin lagi. Aduh, nggak tega ninggalin, mau ada kerjaan juga jadi nggak tega. Paling, Mbak, aku balik lagi ntar sebentar pokoknya ke sini. Yang penting ngurusin kerjaan dulu, katanya. Oh iya Mbak, pokoknya Mbak update terus ya ke saya gitu. Jadi saya kalau mau keluar kota mau kemana ngebayangin, khawatir karena mama tuh kepengennya apa aja kalau bilang kalau jangan sampai nggak ada orang kalau aku nggak ada, dia maunya di samping tuh mungkin ada anak-anaknya gitu. Makanya eh, selagi mama udah kayak gini istilahnya, eh, diusahain kita tuh ada terus gitu, mau jam berapa kita ada gitu, kita kan nggak tahu ya, namanya dia kan tetap aja namanya suster kan orang lain gitu, pengennya anaknya ada di samping gitu. Mama juga pastinya sudah tahu soal kondisi Kak Sony yang mungkin sekarang juga sudah berangsur-angsur baik. Mm-mm, Mungkin mm-mm. ada pesan-pesan dari mama. Ya kemarin pas lagi Oni nengok mama sih aku nggak tahu ya mereka bicara apa, karena kan kadang-kadang mama tuh kalau lagi ngobrol mau sama anaknya sendiri, yang ini sendiri sendiri gitu. Nanti kalau yang itu tergantung mama, kalau mama panggil ini baru dia ngobrol gitu. Tapi semuanya sih udah udah ketemu semua. Nah, kemarin juga Pun udah udah dipanggil kalau sama aku, mama iya, sendiri. kadang-kadang kalau saya nggak datang, Nancy mana? Baru Mbak nelponin saya, Kak dipanggil mama tuh, saya datang cepet-cepet gitu. Pokoknya rumah saya sih nggak jauh lah 5 menit istilahnya kan dari situ. Jadi saya langsung cepet-cepet datang, Mbak, mama sesek, saya langsung buru-buru datang kayak gitu. Jadi saya tak khawatir. Mbak kan juga orangnya khawatiran, jadi saya bilang, Mbak nggak usah khawatir. Pokoknya kalau Mbak nyuruh saya datang. Kalau pokoknya saya mau pergi kemana, saya update ke Mbak. Mbak saya mau kesini dulu ya. Nanti kalau itu saya mampir gitu. Karena Mbaknya juga takut juga kalau mama nyariin anak-anaknya kita nggak ada, dia pasti suruh manggil gitu. Jadi anak-anaknya semua juga udah dipanggil. Iya, Udah berkomunikasi di tempat mata. iya jangan pokoknya kemarin juga Ustadz udah ngajiin, alhamdulillah udah ngajiin. Mama juga itu juga mama yang minta. Kemarin mama tiba-tiba nelfon aku minta di ngajiin gitu. Jadi aku sama tetangga berdua doang kemarin ngajiin karena mama yang minta. Ya udahlah bacain Yasin buat mama katanya gitu. Itu dia yang minta istilahnya. Malam Jumat nih Ci ngaji bacain Yasin dong buat mama, tumen-tumenan kan biasanya nggak pernah. Oh iya ya Ma, aku ntar abis asar aku ke situ. Nah pas malam Jumat dia ngingetin lagi ngaji yasinin gitu, tumen-tumenan. Makanya udah aku yasinin sebisa aku, orang yang ada berapa ya udahlah. Aku bilang ada tetangga yang bisa ya udah cuman aku berdua doang yasinin, dia yang minta. Mama sebagai anak yang paling tua pun kakak Mm-mm. juga harus merelakan beberapa pekerjaan. Iya, kalau saya masih bisa tinggalin, tapi kalau enggak saya izin mau ada acara dulu, nanti Ici pulang ke sini lagi ya. Iya gitu. Yang penting izin mama tahu. Karena kalau saya nggak izin mama suka nanya, Rensi mana gitu. Kalau pas misalkan saya datang, kalau saya mau pulang atau saya nginep, saya pamit dulu Ici ntar nginep sini. Dia tidur di atas ya gitu. Karena kan mama kalau tidur di bawah semua banyakan orang kasihan kan pengap gitu. Nanti saya Ici di kamar di atas, Mbak yang di bawah tuh sama Mbak aja sama suster, karena mama tuh kadang-kadang kalau ganti pampers masih malu kalau sama anaknya gitu. Padahal mah kan nggak apa-apa, cuman nggak mau kata gitu. Ya udah, Mau sama suster. iya pokoknya dia sama Mbak. Itu Mbak juga masih malu, dia ini sendiri. Oh, mama sendiri. Nggak mau dia sama Mbak juga. Mbak kenapa? Mama kok nggak mau? Malu dia katanya sama aku juga kata gitu, maunya sendiri katanya. Padahal mah nggak apa-apa gitu, cuman ya mamanya mungkin masih ada rasa risih gitu kan. Pokoknya kalau misalkan aku nginep atau nggak nginep, mama tanya Rensi nginep gak? Ada di atas. Tak kadang dia masih ngebangunin sholat gitu. Dia masih ini sih masih ngupdatein anak-anaknya di mana sih gitu. Sebagai abang tertua mungkin yang paling dekat sama Iya karena mama tuh kalau urusan rumah sakit bolak-balik itu aku bagiannya. Nanti yang udah nggak usah khawatir, Sony kan khawatir banget sama mama, Kak Cici titip mama yang gitu. Iya Oni jangan khawatir, udah Oni yang penting sehat dulu. Jangan pikirin mama ada Kak Cici, kalau ada apa pasti Kak Cici update. Selalu gitu. Karena kan dulu waktu biasa syuting langsung jenguk mama. Kalau sekarang kan udah agak jarang gitu. WA juga udah jarang, maksudnya karena kan mungkin Sony jarang pegang handphone sekarang kan, biar kondisinya juga dia nggak terlalu kepikiran gitu kalau ngelihat grup atau apa gitu.
sempat dia bilang, Kak Cici titip mama, jagain mama ya, kata iya Son tenang aja udah Oni pokoknya jaga dulu kesehatan sampai sembuh, tenang ada Kak Cici, dia bilang gitu. Jadi ya aku yang selalu siap siaga gitu. Kemarin kakak mungkin melihat keadaan atau kesehatan dari kamu bisa Mm-mm. sejauh ini udah seperti apa kakak boleh dijelaskan? Alhamdulillah ya karena udah sehat, maksudnya ya mesti harus banyak latihan juga ya. Terus udah yang penting satu nggak boleh banyak pikiran aja, jangan stres. Ya semua kan kehidupan ini pasti ada apa ya kayak roda berputar ya kan, nggak ada sakit, ada sehat kayak gitu. Ya cuman as aku lihat update lagi kontrol lagi ini dah alhamdulillah berarti sudah mulai membaik, cuman memang nggak boleh banyak pikiran karena kadang mungkin dia suka mikirin mama lagi apa ya, karena kan deket ya biasanya tiap hari dateng. Dulu aja waktu masih di rumah sakit aja itu sampai setiap hari tiap habis syuting tuh pasti bawa makanan buat saya, Kak Cici udah makan belum. Iya waktu itu mama sih yang belum se-drop ini, masih bisa ya ini ya. Sekarang pas kondisi kayak gini kan jadi apalagi udah ICU kan nggak bisa sembarangan masuk gitu, itu yang kita masih agak deg-degan. Kalau di ICU itu kan kita masih aduh ini apa gimana nih perkembangannya gitu, itu aja sih. Artinya untuk sementara ini kamu sama Kak Rezi ya mungkin Ganti-gantian ya kalau Sony kan dulu setiap hari, kalau karena lagi pemulihan jadi aku nih untungnya mama juga tinggalnya kan sama adik aku ya kan, jadi adik aku pulang malam gantian jaga, nanti adikku kerja sama istrinya kerja, aku yang bagian siang sampai malam gitu. Jadi ganti-gantian, nanti Elma pulang syuting dateng gitu setengoknya. Malah udah dibeliin, malah si Elma kemarin gini, mama aku udah beliin itu kursi roda yang bisa tidur katanya gitu. Nanti mama bisa jalan-jalan nggak capek pakai itu juga belum dipakai. Nggak minta, kadang kita inisiatif. Karena kan mama kadang-kadang kalau lagi suntuk mau jalan, ngirup matahari gitu, kita paksain jalan. Kadang kalau lagi mau enggak sampai nanti emang beliin kursi yang ada tidurnya ya kursi roda, jadi mama enak nanti jalan-jalan bisa sambil tidur, itu juga belum sempet dipakai. kamu kemarin Agustus ya Ulang tahun yang ke-8 ke-71. Oke. Iya ya kan ya